Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin masih melanjutkan konsolidasinya dan sepertinya sedang mencoba untuk membentuk sebuah pattern yang kita bisa sebut sebagai bull flag. Nah, kita bakalan bahas bagaimana update-nya sebenarnya in terms of price action dan apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi. Diikuti juga beberapa data yang menurut saya cukup penting untuk kita bahas. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,28 triliun dolar atau turun sekitar 0,08%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya itu sebenarnya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah XRP. Kenaikannya 3,14% ke 2,17 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, seperti biasa, teman-teman, kita bakalan awali dari update kompetisi trading bersama dengan Margex yang akan berakhir di tanggal 5 Juli nanti. Nah, per hari ini, user ID 704744279 masih menjadi peringkat pertama, dan total turnover volume per hari ini di angka 2,338 juta dolar, sehingga price pool-nya sekarang sudah ada di angka 1.233. Nah, untuk teman-teman yang sekali lagi belum masuk ke top 10, mungkin masih mempunyai cukup banyak waktu untuk melakukan hal tersebut supaya menggaransikan diri kalian mendapatkan price pool-nya. Karena kalau kalian berada di luar top 10, maka hanya akan dipilih secara random 10 orang untuk mendapatkan sisa 20% dari price pool. Jadi pastikan kalian sudah mengetahui kalian berada di posisi berapa per hari ini, dan kalau misalnya masih terpaut beberapa puluh ribu dolar, sebenarnya nggak terlalu sulit untuk dikejar gitu. Jadi kalau kalian mau tentunya lebih aman, ya kejarlah minimal sampai ke juara ke-6 atau juara ke-5, supaya kalian mungkin tidak akan lagi tergeser keluar top 10 gitu ya. Terkecuali ya memang teman-teman yang berspekulasi, yang cuma pengen mendapatkan sisa price pool-nya, hoki-hokian, siapa tahu dapat, ya itu bebas. Nah, kalau teman-teman mau ikutan kompetisinya, link pendaftaran Margex-nya sudah ada di kolom description. Kalian bisa langsung daftar di sana dan start untuk farming volume. Nah, berikutnya, teman-teman, kita melihat Bitcoin Exchange Balance per hari ini itu masih berada di dalam tren bearish. Jadi, ini adalah data dari awal tahun 2024 kemarin, teman-teman. Kalau kalian perhatikan, di awal tahun 2024, stok Bitcoin yang berada di dalam exchange itu masih berada di kurang lebih 2,6 juta Bitcoin. Atau spesifiknya kurang lebih 2.651.000 Bitcoin. Tetapi per hari ini, kurang lebih 1,5 tahun setelahnya, kita mendapatkan Bitcoin sudah berada di angka 2.064.000 Bitcoin. Artinya, selama kurun waktu 1,5 tahun terakhir, jumlah Bitcoin yang berada di dalam exchange itu berkurang kurang lebih hampir 600.000 Bitcoin. Meskipun tentunya ada beberapa tempat ya yang mungkin menjadi penampung dari Bitcoin yang dikeluarkan dari exchange ini, bisa aja sebagian orang itu menaruh ke dalam decentralized exchange, tapi tidak jarang juga yang akan menaruh ke dalam cold wallet, yang biasanya akan di-hold secara jangka panjang. Nah, sekali lagi teman-teman, ketika kita melihat bahwa stok Bitcoin yang berada di dalam exchange itu semakin tipis, dan semakin jarang misalnya orang-orang yang mau melakukan penjualan di Bitcoin, maka ketika demand selalu ada, otomatis kita bakalan melihat Bitcoin secara overall bakalan terus mengalami apresiasi secara harga. Saya tidak mengerti harus berapa kali saya sebutkan hal ini supaya teman-teman memahami bahwa sampai dengan saat ini belum ada indikasi sama sekali yang menunjukkan bahwa ada pelemahan momentum akumulasi yang terjadi untuk Bitcoin. Kalau kita bicara soal indikator untuk mungkin mencari tahu kira-kira kita bakalan top bull market kali ini itu sebelah mana gitu ya. Meskipun sekarang tidak jarang ada analis yang menyatakan bahwa bisa aja kali ini kita tidak lagi akan berada di Fourier cycle yang tradisional.
di mana kita biasanya akan mendapatkan fase bull market dan juga bear market selama kurang lebih 4 tahun. Itu adalah satu cycle, diikuti cycle berikutnya dengan kurang lebih pergerakan yang serupa. Nah, karena di cycle kali ini sudah ada sedikit perbedaan, yaitu adalah dari sisi demand, yang dimana tidak hanya kita-kita lagi yang membeli, tapi sudah ada investor kelas kakap dan juga para institusi, belum lagi perusahaan-perusahaan di dunia yang juga sudah berlomba-lomba untuk memasukkan Bitcoin ke dalam balance sheet mereka. Itu bisa menjadi katalis menurut sebagian analis bagi Bitcoin untuk mungkin break dari Fourier cycle dan kemudian masuk ke yang namanya super cycle, di mana dari tahun ke tahun kita terus melihat Bitcoin mengalami kenaikan dan sesekali diikuti pullback mungkin 30-40% and then start untuk kembali naik. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman setuju dengan hal tersebut atau tidak. Kalau saya secara pribadi sih, ya saya merasa itu mungkin aja bisa terjadi, tapi itu mungkin masih terlalu prematur untuk kita simpulkan sekarang. Indikasi mengarah ke sana ada, tapi belum kita bisa simpulkan bahwa ini memang adalah super cycle. Masih terlalu prematur untuk itu. Nah, kalau misalnya kita relying dengan indikator yang sebelumnya selalu akurat dalam menunjukkan top dari Bitcoin, salah satunya adalah Pi Cycle Top Indicator namanya. Nah, setiap kali kita mendapatkan adanya crossover dari dua line di sini, oke, itu biasanya adalah pertanda bahwa Bitcoin telah ketemu dengan top. Kalian bisa lihat di sini, ketika kita mendapatkan crossover, itu adalah top pada saat itu, dan kita pullback cukup dalam, diikuti kita mengalami push berikutnya, dan kemudian kita mendapatkan crossover lagi di sini, itu juga menandai top cycle pada saat itu, dan kita masuk ke bear market. Kalau hanya 2 kali, mungkin kebetulan. Tapi, kalau kalian lihat, di tahun 2018, hal yang serupa kembali terjadi. Indikator ini crossover di kurang lebih area yang hampir persis di top bull market pada saat itu. Kemudian kita masuk kembali ke bear market, dan di tahun 2021, kita lagi-lagi mendapatkan Pi Cycle Top Indicator ini mendapatkan crossover. Nah, kalau kita melihat kondisinya Bitcoin sekarang, itu gap-nya masih cukup lebar nih, teman-teman. Antara line yang berwarna ungu dengan yang berwarna biru di sini. Sehingga, kalau misalnya memang indikator ini works di cycle kali ini, maka bisa kita simpulkan bahwa harusnya Bitcoin masih mempunyai ruang gerak yang cukup lebar ke atas. Cukup lebar berarti mungkin tidak akan berhenti di 120.000, 130, karena bisa aja mungkin sampai ke 150, 175, atau bahkan 200.000. Ya mungkin sekarang kedengarannya agak over optimistic ya kalau kita bicara 200.000. Tapi kalau kalian hitung secara persentase, teman-teman, sebenarnya 200.000 itu ya tidak sampai 100% lagi dari harga kita sekarang gitu. Jadi kalau kita lihat secara persentase ya tidak terdengar terlalu extraordinary ya. Kenaikan 100% di cryptocurrency itu ya hampir setiap hari terjadi. Maksudnya bukan semua koin ya naik 100% setiap hari, tapi ada aja setiap hari koin itu yang naik 100%, ada yang kadang-kadang 200%. Jadi kita pasti sudah sedikit terbiasa gitu ya untuk mendengar ada kripto yang hari ini naik 100-200%. Ya, kalau ceritanya Bitcoin mungkin akan sedikit berbeda ya, karena Bitcoin sekarang memiliki market cap yang sudah besar banget, otomatis untuk bisa mendorong harganya 100% ke atas, terlebih setelah kita mendapatkan adanya bull trend yang berkepanjangan dari akhir tahun 2022 sampai dengan sekarang, itu mungkin akan sedikit sulit untuk dipercaya gitu ya. Tapi saya rasa hanya persoalan waktu saja sampai kapan kira-kira Bitcoin akan bisa hit ke angka 200.000. Oke. Kalau untuk cycle kali ini, sekali lagi, saya rasa target yang cukup konservatif itu akan ada di range 130 sampai 150, roughly di sekitaran area itulah. Kalau misalnya kalian yang lebih optimistik, mungkin 175 sampai 200.000. Itu adalah skenario yang sudah optimis banget menurut saya. Kalau saya secara pribadi, tentunya karena kita sudah terus melakukan dollar cost averaging dari kurang lebih area ini, ketika kita hit ke area yang relatif sudah cukup tinggi, sebenarnya ya tidak ada salahnya untuk start trimming down gitu ya, untuk start taking profits. Bisa aja kalian jual 15%, 20%, and then kalian mungkin membuat sebuah aturan mengatakan bahwa setiap ada kenaikan $5.000 dari sini, saya akan cash out 5% misalnya.
Karena kan setiap orang tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang mungkin merasa bahwa enggak kok, saya memang mau beli Bitcoin itu untuk saya tahan selama 1-2 dekade ke depan untuk uang pensiun saya misalnya. Nah itu beda cerita dengan orang-orang yang misalnya memang mempunyai harapan untuk mendapatkan gains yang relatively besar dalam waktu mungkin beberapa tahun. Nah kalau misalnya kalian tergolong yang kedua di sini, maka kalian cenderung harus lebih proaktif gitu dalam melakukan evaluasi supaya kalian tidak istilahnya ketinggalan jualan gitu. Yang ujung-ujungnya kalian telat jualan dan kita melihat justru misalnya Bitcoin drop 40 atau 50%. Tentunya itu akan menjadi sebuah hal yang sangat menyakitkan ya kalau misalnya kalian sudah katakanlah hold sangat lama, ujung-ujungnya hanya untuk mendapatkan gains yang sedikit gitu. Jadi itu mungkin bisa menjadi pertimbangan kalian semua. Nah, kalau misalnya kita bahas dari segi price action sendiri, teman-teman, beberapa hari terakhir sebenarnya tergolong cukup positif menurut saya untuk Bitcoin. Kenapa? Karena di daily chart, pertama, kita telah mendapatkan ada closing daily candle 4 kali itu di atas area 106.000, yang merupakan area yang harusnya kita flip sekarang menjadi area major support. Ada indikasi yang menunjukkan bahwa, oke, area 106.000 sekarang telah mampu kita pertahankan sebagai support, dan breakout yang kita hasilkan di sini sepertinya memang adalah breakout yang valid. Dan sekarang kita juga membentuk sebuah pattern continuation. Kalau kalian gambarnya seperti ini, ya ini mirip aja. Kalian boleh sebut ini sebagai sebuah bull flag gitu ya, itu juga boleh. Kalian mau gambarkan ini sebagai katakanlah falling wedge, itu juga bisa. Tergantung perspektif kalian masing-masing. Tapi kalau lebih rapi menurut saya adalah bull flag di sini. Jadi bull flag di sini tentunya secara teori adalah pattern bullish continuation, yang berarti ada probabilitas yang lebih besar bahwa kita bakalan melihat Bitcoin untuk melanjutkan kenaikan dari sini, minimal untuk kembali ngeretest ke area upper trend line yang harusnya sekarang berada di kurang lebih range $109.000. Nah, itu dengan catatan kalau kita berhasil untuk clear di atas area trendline ini, teman-teman. Yang sampai dengan saat ini tentunya masih bertindak sebagai area resistance. Setiap kali kita menyentuh ke area tersebut, selalu ada rejection, rejection, rejection. Jadi selama upper trendline ini belum berhasil kita break, maka kita masih berada di dalam pattern ini. Dan kalian jangan buru-buru untuk misalnya menekan tombol long, padahal kita belum memvalidasi bull flag di sini. Kalau misalnya ternyata yang terjadi adalah invalidasi dari bull flag-nya, artinya kita justru mendapatkan breakdown di bawah area ini, maka berarti itu adalah indikasi dari Bitcoin bahwa oke, bull flag-nya kemarin terinvalidasi dan kita harus melihat lagi bagaimana respon Bitcoin ketika kita breakdown di bawah 106.000. Apakah kita akan langsung kembali mendapatkan demand lagi dari sana dan mendapatkan rebound yang signifikan, ataukah kita tiba-tiba mendapatkan ada sell-off disertai dengan momentum seperti apa yang mungkin bisa kita lihat di sini atau di sini. Karena itu akan menjadi clue untuk kita, teman-teman. Kalau rupanya sell-off yang terjadi itu dibarengi oleh momentum yang cukup kuat, maka itu bisa jadi pertanda bagi Bitcoin bahwa semua yang kita lihat di sini adalah sebuah fake out, dan kita bersiap untuk kembali mendapatkan sell-off ke bawah. Yang dimana kita juga berpotensi membentuk yang namanya head and shoulder. Ini adalah left shoulder-nya, ini adalah head-nya, ini adalah right shoulder-nya. Jadi ini adalah dua hal yang tentunya harus kita waspadai sebagai senario yang probabilitasnya paling tinggi untuk terjadi. Tapi untuk sementara waktu, kalau ditanya lebih condong ke arah mana dari segi price action, maka lebih condong ke arah bullish. Validasi dari pattern bull flag ini adalah kalau kita breakout di atas upper trend ini, dan kalau sampai itu terjadi, kita akan melihat Bitcoin nyampe ke kurang lebih area 109.000, yang tentunya juga akan sangat krusial untuk kita pantau bagaimana reaksinya ketika Bitcoin hit ke area tersebut. Apabila kita berhasil untuk clear di atas area itu, terlebih kalau misalnya kita mendapatkan close di atas area 110.000, maka itu bisa menjadi pertanda yang cukup kuat bahwa Bitcoin sepertinya tengah bersiap untuk push kembali ke area all-time high yang baru. Terlebih karena kita melihat stock market Amerika Serikat juga sudah break ya ke all-time high yang baru, terutama S&P 500 dan juga Nasdaq. Dan kita tahu bahwa korelasi pergerakan antara pasar saham Amerika Serikat dan juga Bitcoin selama beberapa bulan terakhir itu cenderung cukup kuat korelasinya, sehingga ya ada potensi kita bisa melihat Bitcoin mengikuti jejak dari S&P 500.
terutama apabila nanti S&P minggu depan kembali menjauhi area all-time high sebelumnya, yang bisa jadi juga menjadi suntikan sentimen positif untuk para investor yang doyan risk on asset untuk menggeser sedikit mungkin stok mereka dipindahin lagi ke cryptocurrency. Oke, so itu aja sih untuk video hari ini teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.